Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berkegiatan seperti biasa. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga kalian semua tetap sehat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Riris Putri Kirani, selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara ini. Untuk materi kali ini yaitu mitigasi yang akan disampaikan oleh BPBD Kuningan. Susunan acara untuk kali ini yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, lanjut saja kita kepada acara selanjutnya yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Kita lanjut kepada materi yang akan disampaikan. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak. Ada ya Pak Nitya, moderator acara kegiatan ini ya. Ya, ini acaranya langsung ke rumah Pak ya? Daring ya? Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bista'im ama udunya wadin wala haula wala quwwata illa billahil azim amma ba'du. Yang kami hormati ya tentunya Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kuningan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak panitia mungkin kegiatan MPLS ini ya, pengenalan masa MPLS itu ya, lingkungan sekolah. Dan yang kami hormati tentunya adik-adik peserta kegiatan MPLS di SMA 3 Kuningan khususnya yang ada di rumah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ya Rabbi bahasanya pada hari ini ya atas perkenannya di hari Selasa hari Jumat tanggal 17 kita bisa berkumpul di SMA 3 Kuningan ya. Alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Shalawat serta salam semoga kita curah limpahkan atas junjungan kita Habibana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan tidak lupa untuk kita semua selaku umatnya yang mengikuti ajaran sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik peserta kegiatan MPLS yang ada di rumah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya Bapak dari BPBD Kabupaten Kuningan mengucapkan apresiasi, terima kasih atas perkenannya. Mungkin dalam ini BPBD ditunjuk ya dalam hal ini di hari Jumat ini untuk memberikan materi yang sudah disampaikan melalui surat ya. Kemarin kami dapat tugas dari pimpinan untuk datang di SMA 3 memberikan informasi sharing ya tentang kebencanaan, mitigasi. Keren ya bahasanya, mitigasi itu apa sih? Sebetulnya maknanya luas, bukan cuma mitigasi, banyak. Untuk mitigasi kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, prasa dan pasca. Tapi kita akan berbicara di sini supaya adik-adik tahu, meskipun nanti di muatan lokal SMA juga ada tapi nggak begitu banyak, dari mulai tingkatan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tentunya kami dari BPBD akan memberikan informasi apa sih itu bencana ya. Meskipun nanti ada istilah-istilah disampaikan, nanti akan Bapak terangkan. Udah siap ya adik-adik di rumah ya? Pertama-tama ini Bapak perkenalkan Pak Kasih Pencegahan Kesiapsiagaan Pak Heru Hermawan ya, mungkin dalam didampingi Pak Guru termasuk adik moderator. Tentunya adik-adik yang ada di rumah bisa siap-siap untuk mengikuti acara ini ya, setelah melalui daring ini mengenai bencana. Khususnya kami BPBD akan bicara di Kuningan ya. Dijujur dulu apa itu bencana, kenapa itu banyak bencana, dan pertama-tama dibentuknya BNPB. Ya siap ya. Jadi bencana itu adalah salah satunya pas kejadian tsunami. Dibentuknya BNPB maksudnya ya. Itu kejadian dibentuknya BNPB itu pas tahun 2004. Apalagi waktu itu tsunami di Jepang, Hyogo ya. Sebelumnya itu ada tsunami
di Aceh 2004, di Pangandaran 2006, dan termasuk juga di Jogja ya 2008 gempa. Itu di Kabupaten Kuningan belum dibentuk BPBD. Ada yang tahu BPBD itu apa? Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang kantornya di mana? Ada yang tahu? Jalan Jenderal Sudirman dekat Damkar, ya dekat lah dari sini ya, dari SMP 3 itu sebelah timur selatan ya. Jadi BPBD Kabupaten Kuningan dibentuk pertama-tamanya sesudah 2004 BNPB dibentuk, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Udah itu langsung dibentuk BPBD Provinsi Jawa Barat dan di Kabupaten Kuningan tanggal 15 Agustus 2011. Jadi udah 9 tahun. BPBD Kabupaten Kuningan dalam penanggulangan bencana ini mempunyai tipe B ya. Dalam kepala pelaksana itu Pasekda, kepala badan Pasekda, dan kepala pelaksana itu Pak Agus Sarian ya, pelaksana kegiatan. Dalam penanggulangan bencana khususnya di BPBD Kabupaten Kuningan itu dipetakan menjadi 3 ya, dengan luas 119.571,12 hektar. Ada yang tahu jumlah desanya berapa? Jumlah desa di Kabupaten Kuningan 361 desa di 15 kelurahan ya, ada ya. 15 kelurahan di 376 desa kelurahan. Dibagi beberapa peta ya, dipetakan khususnya di wilayah selatan. Dalam menghadapi La Nina musim hujan itu kebanyakan tanah longsor dan pergerakan tanah di 15 kecamatan di wilayah selatan. Ya, dari mulai Gunung Gede, Nusa Herang lah ke situ ya, Dharma, Selajame, Subang, Cilebak, Ciwaru, Karangkancana, Ciberem, langsung ke Ciniru, Hantara, Garawangi, langsung ke Ciberem dan Cibimbing. Meskipun kecil ya Cibimbing pergantian, tapi banjirnya ada. Dalam menghadapi musim kemarau sekarang ini, ya meskipun sudah rakor kekeringan, di Kabupaten Kuningan juga potensi bencananya sebelah barat, utara itu apa? Kebakaran hutan. Tanggal 4 Oktober 2018 kemarin ya, itu kejadian waktu tanggal 17 juga waktu apa itu juga 2019 kejadian lagi kebakaran di lahan Gunung Cermai di TNGC. Itu potensi ancamannya kebakaran, termasuk potensi ancamannya ada lagi satu. Apa, ada yang tahu? Letusan Gunung Cermai itu kan ada di belakang, ada di semua di sebelah barat tuh ada gunung ya. Gunung Cermai itu tingginya ada yang tahu berapa? 3078 meter di atas permukaan laut. Tinggi ya, paling tinggi di Jawa Barat, masih aktif ya, yang sudah meletus 5 kali. Yang pertama 1698, 1772, 1775, 1805, 1937. Kalau sekarang 2020 berarti usianya sudah 83 ya. 80 udah tua ya. Alhamdulillah Gunung Cermai sekarang ini ada di tenang saja, tipenya strato, tapi sudah lama tidak batuk ya. Alhamdulillah Gunung Cermai sekarang itu anteng ya, tidak menunjukkan gejala-gejala erupsi, tapi potensi ancamannya ada. Khususnya di 9 kecamatan di wilayah barat ya, dari mulai Cigugur, Keramat Mulia, Jalasana, Cirimus, Cigana Mekar, Mandirancat, Pasawahan, dan Cipicung. Ya, Cigana Mekar dan Cipicung. Kenapa itu yang disebut 9 kecamatan itu potensi ancamannya tinggi? Karena di situ dilalui aliran lahar dan lava. Ada sungai-sungainya juga banyak ya, Cilengkerang, Cihambar, Cikembaran ya. Banyaklah di situ nanti untuk upaya ke depan yang sekarang di luar ini, yang sedang dibahas ini, mitigasi. Terus untuk wilayah timur, ini belum bicara ke mitigasinya ya, kita ada diinformasikan dulu mengenai topografi, demografi Kabupaten Kuningan dulu. Nanti kita bahas mengenai mitigasinya. Untuk wilayah timur itu banjir di Kecamatan Cibimbing. Ya, kemarin kejadian juga tanggal 22 Februari 2019 juga kejadian ya, banjir di 7 desa Cibimbing. Ya, BPBD Kabupaten Kuningan dengan luas 119.570,12 hektar itu, di samping yang tadi di 3 wilayah potensi ancaman tinggi, kita juga ada potensi ancaman gempa. Meskipun kecil ya di Kabupaten Kuningan, kemarin di Sukabumi ya, di Garut. Tapi Kabupaten Kuningan alhamdulillah, sampai informasi saja ada yang di rumah ya. Kita juga di Kuningan kemarin sudah dapat dari BMKG alat sistem
peringatan dini, Ignatius ya, WRS, Warning Receiver System. Ya, informasi itu nanti bisa melalui Android juga diinformasikan ke BPBD termasuk ke para pejabat di Kabupaten Kuningan tentang informasi bencana gempa yang ada di Kabupaten Kuningan. Ya. Informasi gempa itu juga nanti larinya ke yang sekarang dibahas ini, ya ada semua, ke mitigasi. Bolehlah Bapak nanti disampaikan sebetulnya ini kalau mitigasi itu adalah satu upaya serangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana. Kalau mau dicatat apa sih mitigasi? Ya, kalau ada yang mau tahu mitigasi artinya, ada bisa dilihat di Profesor Google di mana gampang sekarang lihat arti-arti di kebencanaan itu. Jadi mitigasi adalah serangkaian upaya pengurangan risiko baik melalui pembangunan fisik ya seperti membangun bendungan, lerengan ya, longsor itu yang dibangun oleh dinas-dinas terkait. Termasuk juga di situ ada upaya penyadaran masyarakat ya, upaya penyadaran masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna. Salah satunya kegiatan penyadaran masyarakat ya seperti ini. Adik-adik yang ada di sini hadir di sekolah sebagai warga sekolah yang dididik oleh para dewan guru SMA 3. Kalau adik-adik sudah di rumah, itu adik-adik menjadi warga masyarakat. Jadi adik-adik juga nanti di situ salah satu peningkatan kemampuan ya masyarakat. Jadi mitigasi artinya itu. Jadi upaya pengurangan fisik dan penyadaran masyarakat. Jadi untuk mitigasi itu juga dibagi dua. Ada mitigasi struktural dan ada mitigasi non struktural. Ada dua ya, mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Bapak mau nanya, kalau ada yang sekarang hadir di sini struktural non struktural? Ada yang di rumah? Ada yang hadir di sini bisa tahu di sini yang hadir mitigasi struktural atau non struktural? Itu mitigasi kalau hadir seperti ini adalah non. Mau ada yang di rumah non struktural, yang di sekolah non struktural. Mitigasi non struktural itu seperti sekarang ini. Pertemuan, pelatihan, simulasi waktu HKBN kemarin ya. Ada waktu kemarin di SMA 3 Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional HKBN simulasi gempa bumi. Bapak dari BPBD di sini ada tahu ya? Kemarin ya 2019. Itu kita jaga alam, alam jaga kita. Tagline-nya juga BNPB itu. Kenapa kok kita harus jaga alam? Ya salah satu upayanya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai alam itu murka. Karena di Al-Quran juga di Arum ayat 43 juga ada. Ya telah tampaklah kerusakan di muka bumi ini ada akibat oleh ulah-ulah manusia yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang membuat kerusakan adalah suatu perbuatan setan. Di Al-Quran ada. Ya, udah mitigasi struktural dan struktural. Ada juga kegiatan ini ya kan non ya. Ada juga kegiatan yang struktural. Kalau struktural itu seperti kita membangun lah koordinasi dengan PU. Kita yang mengadakan kaji cepat, asesmen lokasi kejadiannya di sini di Pinara kemarin. Ada tahu ya 2019 ada bencana di Kabupaten Kuningan. Salah satunya harus direlokasi di Pinara Ciniro, di Sindang Jawa, kan gede Marga Bakti, di Hantara Bunugelis, termasuk pas kejadian juga banjir di Cibimbing. Upaya-upaya mitigasinya ada, koordinasi. BPBD koordinasi dengan dinas terkait untuk memitigasi strukturalnya dengan BBWS Balai Besar Wilayah Sungai Cisanggarung Cimanuk. Ya, untuk pembangunan normalisasi aliran Sungai Cisanggarung. Normalisasi ya air dengan pembangunan waduk, dam, situ embung atau apa ya. Itu salah satunya kalau mitigasi struktural yang seperti itu ya. Ada supaya tahu ya. Ya, tapi Bapak ingin tahu, Bapak sepertinya langsung loncat ya bahwa bencana ya, bencana itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu artinya bencana? Yang di rumah tahu artinya bencana itu apa sih? Sering kita bicara bencana, musibah. Bencana sama musibah sama tidak? Beda. Kalau bencana langsung ke fisik itu ke alam.
Kalau musibah ke orangnya. Ada yang meninggal itu apa ya? Ada yang tahu di sini adik-adik bencana itu artinya apa? Bencana. Ya ada nih di rumah bisa dicatat mungkin kalau udah siap ya. Bahwa bencana itu adalah satu rangkaian peristiwa. Ya, satu rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, non alam dan ulah manusia yang mengakibatkan dampak. Apa dampaknya? Ada yang tahu yang di sini? Ada yang di rumah? Mengakibatkan dampak korban jiwa. Ya, korban jiwa. Terus apa lagi? Sudah korban jiwa apa lagi? Sesudah korban jiwa itu kerusakan lingkungan. Betul tidak? Betul? Betul tidak? Ya semangat ini masih pagi. Jadi Bapak mas santai aja. Bapak sering ini dengan anak-anak di SMA ya. Kemudian SMA 1, 2, ya alhamdulillah 3 kemarin apalagi HKBN ya. Sama yang lain kita dekat lah dengan anak ini. Jadi yang pertama korban jiwa, kedua kerusakan lingkungan, yang selanjutnya apa? Dampak psikologis dan kerugian harta benda. Kalau bencana itu 4 ya. Sebetulnya yang dampak psikologis itu yang keempat Bapak luncat ya. Jadi sama aja lah. Ya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis lah. Ya waktu itunya Bapak BPBD juga ucap terima kasih kepada Bapak-bapak pembina khususnya di kalau SMA 3 itu apa? Canda di muka ya? Apa PA-nya? Canda di muka ya? Kalau itu Kesemandarika ya, canda di muka. Ya anak-anak di SMA 3 ini sudah membantu kami BPBD dalam penanganan bencana itu membantu ya. Ada kejadian waktu banjir atau apa tuh langsung Bapak di sini minta bantuan personil dengan para pembinanya ya untuk minta bantuan personil di SMA itu juga apresiasi terima kasih sebelumnya ya dari SMA 3 dari PA ya pencinta alam apalagi dari Mafalanya dari Uniku ya Stiku dari yang lain-lainnya juga. Nah sesudah artinya bencana itu dibagi 3 bencana alam, non alam dan sosial. Yang sekarang ini kejadian COVID-19 SARS-CoV-2 ya di Wuhan Cina itu COVID-19 corona itu maksudnya bencana apa? Non alam. Jadi bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Ada bencana hidrometeorologi seperti longsor, pergerakan tanah, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung, itu bencana alam hidrometeorologi namanya. Kalau bencana alam geologi ada ya supaya tahu semua. Bencana di luar yang tadi hidro. Kalau geologi itu apa bencana alamnya? Gunung Cermai yang 3078 meter di atas permukaan laut. Itu maksudnya bencana geologi. Bencana geologi itu bencana letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Karena ada gempa kan akibatnya nanti bisa tsunami ya seperti di Pangandaran, Aceh ya yang lain-lain juga. Di Donggala Sigi ya. Itu juga gempa. Tanggal berapa ada yang tahu Donggala Sigi? Waktu itu bencana tanggal 28 September ya 2018. Termasuk juga di Lombok 29 Juli ya gempa juga. Dan di Kuningan waktu itu tanggal 4 Oktober 2019 kebakaran. Ya. Untuk itu bencana alam itu seperti itu, geologi dan hidro. Ini waktunya. 30 menit. Alhamdulillah. Ya supaya tahu kita sama-sama sharing ada-ada supaya tahu ya bencana itu apa. Sering ada-ada lihat bencana tuh, lihat aja di TV kalau pas di bulan-bulan November, Desember sampai dengan Maret saja. Di media banjir ya, pergerakan tanah longsor atau apa seperti kemarin di Garut ya. Jadi bencana alam itu yang tadi Bapak sampaikan. Nah sekarang ini bencana non alam. Bencana non alam itu seperti sekarang kejadian corona ya. Bencana yang disebabkan oleh non alam. Yaitu ada bencana biologi, wabah penyakit ya, termasuk wabah penyakit dari hewan ke manusia ya, pandemi, termasuk penyakit wabah
itu dari hewan kebanyakannya, termasuk dari wabah ini pertanian juga ya, itu juga bencana biologi. Selanjutnya bencana kegagalan teknologi, wabah penyakit dan bencana kegagalan teknologi. Di bencana alam itu seperti pesawat ya yang jatuh, itu bencana juga kegagalan teknologi. Ya salah satunya juga seperti kejadian Lion Air ya yang tumbang atau Air Asia yang di Kerawang itu ya yang tenggelam. Itu bencana kegagalan teknologi, jadi bencana non alam. Salah satunya juga tadi bencana alam dan bencana sosial. Kalau bencana sosial itu adalah bencana yang mengakibatkan kerusakan akibat satu unjuk rasa, mungkin satu pertentangan yang ada ketidakmampuan beberapa kelompok. Ya, itu sosial, unjuk rasa misalnya seperti itu ya, anarkis membakar atau apa, itu bencana sosial. Tapi kalau bencana sosial jarang kita menanganin karena bencana sosial itu urusannya nanti dengan pihak terkait, khususnya TNI dan Polri, ya penegak hukum, ya. Kalau kita nggak BPD jarang ya, kita dengan Basarnas juga biasa bencana alam dan non alam ya. Semasi kemarin Basarnas untuk mencari korban pesawat tenggelam misalnya. Ya. Di BPBD di Undang-Undang 24 tahun 2007 ya kita juga ada payung hukumnya, dan PP 21 2008 peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ada urusan wajib. Ya, urusan wajib ya. Dan untuk itu nanti Bapak di sini harus memberikan informasi, salah satunya kegiatan yang sekarang ini. Itu ada urusan wajib Bapak tugasnya ya untuk memberikan informasi, sharing mengenai sekelumit apa itu bencana. Ya, sesudah bencana alam dan sosial, Bapak ini yang di pra saja itu ada dua. Tidak ada potensi bencana dan ada potensi bencana. Ini belum berbicara nanti ke tanggap darurat, belum berbicara nanti ke pasca, panjang sebetulnya. Ini bisa 1 hari, bisa 1 ya, ini Bapak yang berbicara di sini baru berbicara di pra. Sekarang ada supaya tahu semua, ada yang di rumah juga. Bapak kedatangan tamu juga sekarang ini. Ada tamu dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang sekarang sedang penyusunan buku rencana operasi untuk ke depan penanganan. Rencana juga kan kita berandai-andai jangan sampai ada bencana, tapi kita sudah ada satu perencanaan rencana operasi yang sekarang kegiatannya di Hotel Horizon ya selama 2 hari. Ya Bapak sudah ini mau ke sana nanti ya, udah ditunggu sebetulnya ya, nanti udah Jumat. Jadi Bapak datang 2 sama 3 ini. Jadi di pra ini itu kegiatannya kegiatan seperti Bapak kegiatan untuk penyusunan buku-buku pedoman. Kita koordinasi dengan Bapeda untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah RT RW ya, supaya ada semua. Di Kabupaten Kuningan penyusunan pola ruang dan lain-lainnya. Termasuk juga kegiatan sosialisasi ya, edukasi atau informasi. Kita datang langsung ke sekolah, ke SD, memberikan informasi mengenai bencana, upaya apa yang harus dilakukan adik-adik apabila terjadi bencana, melalui kegiatan simulasi juga. Apabila terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Kan kalau bencana tuh panik, kebanyakan kalau bencana itu kita banyak korban tuh karena tidak siap dan kita tuh panik. Salah satu upayanya ya harus seperti simulasi ya ke depan. Itu bencana tidak ada potensi bencana, kegiatannya seperti sosialisasi, kegiatan penyusunan buku pedoman ya, pelatihan dan lain-lainnya. Kalau bencana di pra yang ada potensi bencana ya salah satunya tadi mitigasi. Yang pertama itu kesiapsiagaan, mitigasi dan sistem peringatan dini. Yang sekarang ini berarti ada potensi bencana, ada ya. Karena di sini juga ada ya, nanti bisa dilihat aja ini nanti dikasihkan. Di situ ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan artinya apa? Kesiapsiagaan adalah untuk kegiatan memobilisasi personil dalam upaya penanganan. Ya. Seperti di BPBD kan ada relawan. Jadi untuk kesiapsiagaannya kita bisa memobilisasi personil dalam upaya penanganan bencana, ya, mengerahkan pasukan, bisa juga nanti dikoordinasi dengan TNI Polri, itu masuk di kesiapsiagaan. Apel itu masuk di kesiapsiagaan.
termasuk juga persiapan APD ya, dari mulai hazmat, pakaian, termasuk kacamata, termasuk alat pelindung, itu juga yang sekarang penanganan corona itu adalah kesiapsiagaan pasukannya, latek ini, sarung tangan, pakaiannya, termasuk dari mulai kacamata itu alat pelindung ini juga itu APD, alat perlindungan diri penanganan corona itu satu set itu ya, itu namanya kesiapsiagaan. Kalau mitigasinya apa? Itu ada, kalau kesiapsiagaan berarti ada mitigasi. Mitigasinya langsung udah action ke lapangan. Kita menyemprot di SMA 3 kemarin ya, desinfektan ya. Ya itu dia untuk menciptakan protokol kesehatan. Bapak juga kebetulan di SMA 3 pasti ada lah. Bapak juga udah di sini ada protokol kesehatan banyak banget ya. Ada 15 protokol kesehatan bidang pendidikan. Salah satunya BPBD di situ kemitigasinya itu. Kesiapsiagaannya pasukan, sarana prasarana, alat semprotnya. Nanti kemitigasinya action ke lapangan. Datang ke SMA 3 dengan pasukan yang sudah siap tempur, nyemprot ruangan-ruangan. Yang sering dijamah tangan, itulah ada tempat-tempat yang gampang tertular. Di samping dari droplet ya, dari percikan air ini, tapi juga bisa juga tempat-tempat di sini yang sering dipegang seperti handle pintu, pagar, makanya yang disemprot itu kebanyakan. Yang sering termasuk juga laptop. Maaf ini juga ini. Kalau Bapak waktu kemarin acara dengan Bapak Bupati, kalau ke lapangan itu maaf ya ke panitia ini sebetulnya dia harus kasih plastik atau tisu lah, tisu enggak ada. Maaf nggak apa-apa lah. Situasi sekarang ini sudah new normal, tapi ada istilah specimen. Ada lagi sekarang tuh udah beda lagi ya, bukan adaptasi kebiasaan baru. Udah ada lagi spesimen itu dari Pak Ahmad Yuryanto dari juru bicara itu apa ada satu lagi namanya ya, bisa dilihat udah beda lagi. Ya tapi dampak dari pokoknya dari COVID ini untuk memitigasi salah satunya juga upaya untuk meningkatkan ketangguhan adik-adik semua di lingkungan sekolah dan keluarga. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu di sini? Ada yang di rumah? Ada yang tahu di sini? Mengubah perilaku. Betul tidak? Ada deh semua untuk selamanya seterusnya mau nggak di masker terus? Mau nggak? Seterusnya? Tidak kan? Bang Bapak juga ada. Itu kan jadi mengubah perilaku. Ada deh tidak mau di masker terus, kagok arah apa? Nggak bisa apa-apa. Tapi ada satu segi positifnya tidak di situ. Dengan kejadian corona itu jangan dilihat dari sisi negatifnya saja. Ada segi positifnya juga. Apa? Iya namanya itulah budaya PHBS saja. PHBS itu apa? Tahu lah adik-adik. Pola hidup bersih dan sehat. Di PHBS itu di protokol kesehatan salah satunya di bidang pendidikan itu sekarang adik-adik pasti rubah. Dengan teman-teman adik sendiri yang sekarang ABG ini kan suka rame-rame begitu, peluk-pelukannya mungkin perempuan lah istilahnya, cium tangan atau apa, sekarang nggak boleh. Sekarang tuh jaga jarak. Ya seperti ini kan Bapak dulu sering ke masyarakat, ke sekolah-sekolah duduknya berdempet-dempetan. Kalau protokol kesehatan ya 1 meter atau 2 meter, ya sekarang ini salah satu ini. Protokol kesehatan tuh sampai dengan bidang pendidikan, kesehatan, termasuk masjid juga, keagamaan, ekonomi, di pasar, di bandara atau di mana. Itu adalah upaya untuk mencegah penyebaran corona. Itu di protokol juga. Ada di UMKM, ada yang di pasar. Untuk membina orang itu emang susah banget. Salah satunya untuk mencegah di samping pola PHBS itu apa? Supaya kita itu mempunyai apa? Budaya
tertib, budaya patuh. Kita tertib enggak? Wong kita di pasar udah lagi corona begini, jaga jaraknya sudah tidak dipakai. Di pasar ya maksudnya. Ya kita itu dalam arti salah satu sisi kita dengan gugus tugas memberikan sosialisasi pakai masker, ada yang nggak pakai, berdesak-desakan. Ini sekarang tuh lagi krisis. Sampai Jokowi juga lihat di media kan ke para menterinya seperti itu bahasanya. Kita itu lagi manajemen krisis. Tapi seperti kita tuh biasa-biasa saja. Bukan berarti kita ditakut-takutin, enggak. Tapi dengan kekuatan kita, kepanikan kita, ketangguhan kita di keluarga, coba dari tingkatan kecil saja. Jangan kita berbicara yang besar negara lah. Ya, kita di tingkatan kecil aja di keluarga. Budaya tertib, tangguh di tingkat keluarga dengan melibatkan relawan yang ada di desa. Kita mengidentifikasi tamu pendatang di zona merah. Ada posko-poskonya kan ya, ada ya di desa, ada yang di rumah. Ya, maksudnya itu relawan-relawan itu membantu kita. Itu satuan tugas. Kalau Bapak di gugus itu satuan tugas ya. Itu juga ada di KWP ya, kawasan parsial, itu juga membantu. Makanya di kegiatan sekarang ini khususnya corona, ya Bapak juga ada data-datanya sebetulnya di sini ya. Di Kabupaten Kuningan juga sekarang ini sudah zona kuning sebetulnya ya. Ya, yang juga sudah sekolah-sekolah ada yang bisa PSBB ya, di kemarin yang 9 kecamatan. Ya, ini juga kebijakan pemerintah dibuka, tapi pariwisata juga dibuka, tapi dengan syarat-syarat tertentu untuk memakai protokol ya kesehatan seperti sekarang ini. Pertama-tama datang langsung di termogan, cek suhu. Betul enggak? Itu adalah SOP-nya. Kedua, cuci tangan, desinfektan. Itu protokolnya. Udah itu langsung ada di sendiri yang baru silakan tuh apa. Itu adalah protapnya. Ya, itu kegiatan corona. Dan selanjutnya di BPBD Kabupaten Kuningan juga di samping penanganan corona sekarang ini juga ya, kita juga sekarang menghadapi musim kemarau. Corona berjalan, tetap gugus tugas ada berjalan. Kemarin juga sudah apel di sini ya, gelar pasukan. Tetap kita juga ada satu kewajiban, meskipun kita berharap jangan ada bencana kebakaran. Dan sekarang juga dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, itu kemarau basah. Meskipun kemarau katanya ya, tapi ada hujan. Itu bulan Juni kok ada hujan ya. Biasanya Juni itu morolet panas. Ya, itu di situ. Ya, udah gitu jadi dari Bapak sebetulnya ada di sini ada satu PowerPoint. Untuk itu Bapak dari BPBD dalam ini untuk adik-adik semua yang ada di rumah nanti bisa sharing juga, kalau ada waktu juga ada yang ada di sini bisa datang ke BPBD untuk sharing melihat peralatan apa yang ada di BPBD dalam upaya penanggulangan bencana. Ada nanti ke depan ditunggu di BPBD. Ya itu ya. Yang pertama tadi kan sudah Bapak sampaikan mengenai kesiapsiagaan ya, mitigasi udah panjang lebar. Ada yang mitigasi udah tahu semua berarti. Karena materinya kok mitigasi, sebetulnya kalau bencana itu luas manajemennya. Bapak diambil nih ada PowerPoint mengenai sekolah madrasah aman bencana. Ya sebetulnya ini, tapi kalau digoreng terlalu panjang ya. Bapak di sini tadi menyampaikan mengenai manajemen bencananya ya. Ini belum berbicara nanti ke Perka 4 2012 tentang sekolah madrasah aman bencana. Panjang lagi nanti ya, bisa di lain waktu. Ya baru tadi 2 ya, mitigasi dan kesiapsiagaan. Satu lagi sistem peringatan sistem peringatan dini. Kalau sistem peringatan dini adalah upaya untuk memberikan informasi secepat mungkin kepada masyarakat.
itu bisa melalui alat ya EWS. Apa ada yang tahu EWS? Ada yang di sini? Ada yang di rumah? EWS itu Early Warning System. Sistem peringatan dini itu melalui satu alat, kayak alat yang dirakit itu dari UGM, Universitas Gadjah Mada, Bapak dapat di 2 lokasi, di Kuningan, di Situ Gede, Subang, dan di Bungur Beres, Cilebak. EWS ya, bunyi apabila terjadi pergerakan tanah longsor, ada bunyi persekian menit, hujan di atas sekian liter, curah hujan di telemeter itu, nanti bunyi. Ada bunyi suaranya begini, neng 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 neng, ngungsi ngungsi, masyarakat ngungsi ngungsi, biasanya gitu. Udah gitu ngungsi. Loh, pas ngungsi itu tidak ada bencana, alhamdulillah tidak ada longsor, ada yang gitu. Jadi kami dapat, emang alatnya seperti itu gimana lagi? Emang lari juga untuk kesiapsiagaannya, bukan berarti ngungsi itu ada pas longsor, itu kan karena alam seperti itu. Ada juga pas bunyi ada longsor tapi kecil, itu kan ada antisipasi kan? Sistem peringatan dini daripada kita nggak ada bencana, udah tadi bunyi gitu kita diam aja, pas udah besar gitu ada yang korban, gimana? Kita sendiri yang direpotkan. Itu sistem peringatan dini itu EWS, tapi juga sistem peringatan dini juga bisa melalui rambu-rambu kayak Pak di sub polisi di Jalan Siliwangi itu kan banyak rambu-rambu lalu lintas, itu maksudnya ya. Yang ke kiri kanan, ini jalan curam, ini jalan turunan, belokan, jalan licin gitu kan, yang kuning-kuning itu. BPBD juga ada. Ada yang tahu di sini? Pernah lihat tidak di satu titik ada yang dipasang BPBD rambu-rambu bencana? Di mana? Di mana? Ayo, ada di rumah yang tahu di mana? Ada yang di sini? Di mana? Di mana? Di Taman Kota. Ada yang dari Cigugur? Mana? Cisantana. Cisantana ya dari Cigugur, nggak apa-apa. Cigugur. Lihat ada jalur evakuasi nggak? Yang dari Palutungan lah maksudnya ke sini. Itu jalur evakuasi Bapak itu disebutnya sistem peringatan dini. Jalur evakuasi gunung. Sebetulnya juga itu rencana Bapak kemarin kalau tidak ada corona mau simulasi di Cisantana, gunung itu dari kita kami berhubung ke corona. Aduh ya seperti ini kejadiannya gitu. Itu sistem peringatan dini namanya. Ya, sistem peringatan dini itu melalui rambu-rambu yang di sana itu jalur evakuasi. Jadi kalau terjadi ya seumpama itu nanti masyarakat itu larinya kemana? Ya ke situ. Jangan berarti kita ada bencana, wong kita lari kalah ke sumbernya, salah kan? Kalau kita ada bencana, seumpama ini ada bencana gempa, kita larinya kemana? Jangan ke Gawir, larinya ke lapang. Kalau ada bencana, kita jangan diam di bangunan tinggi, jangan di dekat tiang listrik. Kita larinya menjauhi bangunan itu dan larinya ke tempat lapang. Itu kan, kalau bencana itu jangan kita mendekati sumbernya, gampangnya mah gitu. Yang namanya bencana itu seperti Bapak yang disampaikan tadi adalah satu rangkaian peristiwa, terlalu panjang ya. Padahal artinya bencana itu cuma satu. Ada yang tahu apa? Rangkaian peristiwa ini gitu yang tadi dampak-dampaknya itu. Bencana itu kalau mau ditelas secara gampang saja artinya lari. Itu enggak ada yang lainnya, titik tidak koma. Lari. Bencana itu artinya lari. Bukan berarti lari dengan secepat-cepatnya malah bertabrakan jadi korban. Lari saja tapi dengan teratur dalam situasi panik itu gimana supaya tidak ada korban jiwa. Gitu yang namanya bencana itu ya. Ya itu aja Adek semua dari sini Bapak sepertinya banyak yang lain belum bicara masalah sekolah madrasah aman bencana ya. Salah satunya adik-adik yang ada di sini cuma Bapak tekankan termasuk yang ada di rumah, yang ada di beberapa wilayah di kecamatan, di Kabupaten Kuningan yang 32 kecamatan. Bapak ingin menekankan seperti ini.
apakah adik-adik yang ada di rumah, yang ada di sini merasa terancam tidak ke sekolah? Mempunyai ancaman bencana tidak? Ada enggak merasa di tempat tinggalnya ini ada potensi ancaman bencana? Ada tidak? Yang ada di sini? Ada enggak? Enggak ada ya? Yang di kota enggak ada jelas, di Kuningan merata. Tapi yang tinggal di Citang tuh, yang di Cibinuang, ya malah di Sukamulia juga. Sukamulia Cigugur. Itu rumah kok langsung di bawahnya ada kali, langsung rumahnya ambles. Tebing belakang dapurnya kejeblak. Itu kan potensi. Meskipun itu bukan bencana besar lah. Itu tapi kan akibatnya dari alam. Karena satu pergeseran tanah, keropos, jadi ini ke bawah. Tapi kan yang menjadi laporan di BPBD bencana namanya tetap. Sebetulnya yang namanya bencana itu yang betul-betul ya kayak bencana banjir yang Jakarta, yang di Cibingbin, yang kemarin di Pinara, yang di Marga Cina, Karangkancana yang direlokasi ke Kadu Agung, Pinara yang harus direlokasi masih sekarang di Huntara, lagi penanganan untuk Huntap. Ada bantuan dari Badan Geologi Bandung untuk melakukan kajian untuk membuat satu program nanti hunian tetap di satu lokasi, dikaji dulu oleh ahlinya bahwa di sana di situ itu tanahnya aman. Silakan dari pemerintah daerah untuk membangun rumah di situ. Dikaji dulu karena BPBD tidak punya ahlinya. Ada Badan Geologi dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Bandung, VFMBG ya. Bapak sering koordinasi ke sana untuk melakukan kajian untuk nanti dibangun hunian tetap seperti Pinara. Ada yang dari Ciniru di sini? Tidak ada. Ya di Ciniru itu. Itu kejadian juga di Pinara, Marga Cina, Sinang Jawa, Marga Bakti, Tundagan, Bunegelis, langsung ke Subang, Hunjungan dan Nargawangsa, situ gede ya. Di situ itu waktu 2019 kejadian bencana di Kabupaten Kuningan paling besar. Ya seperti itu. Ya sosial itu mungkin Bapak ingin ada satu sharing diskusi bisa di sini atau gimana? Dan jawab. Bapak karena Bapak dari tadi seperti kalau ngomong itu kurang begitu enak ya. Ingin ada Bapak masukan nih dari adik semua nih. Silakan. Mau bencana apa, alam non alam dan sosial ditanyakan ke Bapak, termasuk ada juga yang ada di rumah. Mudah-mudahan informasi ini juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui surat ya. Kedatang ke BPBD terbuka 24 jam. Apa yang menjadi keluhan dan ngerti bencana itu seperti apa dan harus gimana, silakan. Ya, Bapak terbuka, malah senang. Senang Bapak, silakan Bapak. Bapak nggak bisa apa-apa, Bapak juga bisa itu karena baca ya. Sama-sama belajar ya bahwa bencana di Kabupaten Kuningan itu seperti itu. Tapi alhamdulillah ya Kabupaten Kuningan ranking IRBI indeks risiko bencana Indonesia itu di ranking ke-17 dengan indeks 156. Tapi kan sekarang ini belum direvisi lagi IKD-nya, indeks ketahanan daerahnya. Karena banyak bencana, siapa tahu Kuningan yang 17 bisa jadi ke-10. Nanti Bapak yang ditegur Bapak Bupati, kenapa Kuningan jadi 10? Waduh gimana. Nomor 1 itu Cianjur sekarang, Garut, Sukabumi, Tasik, Malaya, Kabupaten Tasiknya bukan kota ya. Ciamis, Pangandaran, Cirebon malah di atas kita, kabupatennya Kuningan di bawah. Padahal Kuningan dengan Cirebon pasti ancaman bencana kita ya, yang lebih besar sebetulnya tapi nggak tahu perhitungan BNPB ya. Jadi itu aja dari Bapak ya adik-adik semua yang ada di Kuningan, yang ada di Kuningan maaf, yang ada di rumah, termasuk adik-adik semua yang ada di sini ya. Bapak dari BPBD Kabupaten Kuningan mengucapkan apresiasi, terima kasih. Silakan untuk itu Bapak ada satu session tanya jawab ya. Ada yang ada di Kuningan, yang ada di SMA 3 ini, maaf, yang ada di rumah juga, yang ada di sini. Silakan apabila ada satu pertanyaan atau apa ya, keluhan mengenai masalah kebencanaan. Untuk itu kami Bapak dari BPBD untuk itu minta ruang waktunya untuk diskusi. Siap ya? Silakan ada di sini mau nanya apa saja. Untuk itu silakan, terima kasih ya. Nanti acara ini silakan lagi ke moderator. Silahkan adik-adik, ada yang ingin ditanyakan?
Untuk yang di rumah, untuk yang ingin bertanya bisa kirim surat ke kantor BPBD Kuningan. Barangkali kakak-kakak panitia yang di belakang ada pertanyaan? Ada yang mau tanya nggak ini? Iya, cuma jadi tiap hari itu di sekitar 50. Ada? Silakan. Banyak itu pertanyaan. Misalnya gini, Bapak ini dari BPBD, kira-kira dalam penanganan bencana di Kabupaten Kuningan, sistem pengkajian, mengidentifikasi itu seperti apa misalnya? Dan penanganan bencana paling berat itu yang paling BPBD sekali penanganan itu apa? Misalnya Bapak kasih kalau mengidentifikasi harus seperti apa dan laporannya gimana itu ya Bapak. Ada yang mau tanya silakan. Ayo Bapak pingin minta 3 orang. Silakan 3 orang. 3 orang. Ada yang 3 ada di rumah silakan. Menulis surat nanti sampai ke sini. Ayo. Ada yang mau tanya 3 orang? Ini 2 orang lah. Dari sini seorang, dari sini. Silakan 1 putra, 1 putri. Silakan ke sana perwakilannya. Ini kan sepertinya ada 2. Iya. Silakan 2. Ayo. Silakan. Ayo belum mau diskusi dulu sama teman-temannya silakan. Bapak minta ya, Bapak belum diskusi, Bapak nggak mau ngomong. Ingin nanti ya, yang baik apa? Tapi maju ke depan, berdiri langsung. Boleh nanti kan dikasih mikrofonnya sama dia. Ayo, mau dihitung. Ayo, ada semua yang ada di sini silakan mendekat. Ada? Sudah. Yang mau bertanya dapat hadiah. Ada hadiah dari panitia. Ayo, ada dia. Ya, silakan. Sekitar 200. Sekitar 300. Berapa? Ada 9. Jadi suatu siapa pasti pas semua. Iya, soalnya. Iya. Yang ini kurikulum. Kan tadi bagusan. Padahal kan itu lagi rapat dewan guru ya. Iya, lagi rapat buat ini teh jadwal pelajaran. Oh, Pak. Jadwal buat belajar di rumah. Itu mesti belajar. Maju. Tepuk tangan dong. Putranya mana nih? Silahkan Dek, perkenalkan diri. Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erin dari SMP Negeri 2 Kuningan. Mau bertanya, jika terjadi bencana alam gempa, terus jauh dari lapangan, harus kemana? Ya. Udah. Ada lagi kan? Udah. Coba itu pertanyaannya. Satu aja dah. Ada tuh. Ada yang lainnya? Enggak.
Makasih ya. Ya satu lagi lah. Untuk Putra silahkan. Ayo yang main depan yang gemuk ini mau bertanya. Ayo belakangnya perwakilan Putra ini Mas Anjana sama perempuan. Siapa? Ada yang putranya. Silakan kakak-kakak panitia yang di belakang. Dari sini yang putranya perwakilan. Itu ada Pak. Dari situ. Oh ya itu mau. Silakan sih ya. Maju kasih. Ini aja nih. Itu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Iqbal. Pak, izin bertanya. Adam Iqbal, Pak. Dalam sebuah penanggulangan bencana, Badan BPBD itu berkoordinasi pihak mana aja teh Pak? Berkoordinasi dalam ya. Udah maksudnya teh kan maksud berkolaborasinya dalam satuan atau polisi, selain itu apa aja? Ada. Udah Pak, itu aja. Ya silakan. Ya plus. Ini minta ya. Bakal minta foto apa? Kalau nggak video gimana? Gambar foto minta fotonya. Siapa yang fotoin ya? Dokumentasi. Bakal minta foto. Tapi nunjuk kerja dia sama tiga ya. Silakan. Iya. Terima kasih ya, ini juga kita harus menghargai ya, terima kasih dan keberaniannya ini adik-adik. Meskipun ini pertanyaannya Bapak pengen ada yang greget banget ya. Susah ya, harus gimana ngasih kisi-kisinya ya. Sebetulnya untuk penanganan bencana itu yang harus dikuatkan itu sebelum di Bapak. Jadi Bapak itu harus membuat satu rencana kontingensi. Berandai-andai sebab bencana tapi sudah membuarkan satu perencanaan penanggulangan bencana. Apabila dari adik Erin ya tadi ya, siswa SMP 2 Kuningan ya, terjadi bencana gempa bumi ya di rumah atau di satu tempat, kira-kira kalau tidak ke lapang kita kemana larinya ya? Kalau terjadi gempa. Ya pokoknya kalau kita terjadi gempa, jangan mendekati sumbernya. Kalau kita terjadi gempa, jangan dekat di bangunan tinggi, di tiang listrik, di gawir. Salah satunya dilihat struktur lingkungan ada semua. Yang baik kalau tidak ada lapang, di tempat terbuka misalnya di satu tempat itu jauh dari bangunan. Kalau di rumahnya padat penduduk, kalau di tempat padat penduduk pasti ada satu tempat yang halamannya agak luas lah, rumah tetangga. Pokoknya si bangunan itu jangan sampai rubuh, jatuh bahan material itu ke korban, ke yang mau melakukan evakuasi mandirinya maksudnya. Jangan sampai ke situ ya, ada yang di rumah juga ya. Kita larinya menjauhi sumber, salah satunya jangan mendekati sumbernya dari gempa itu. Kalau tidak ada lapang, syukur kalau ada lapang, apalagi di situ di lingkungan itu ada lapang bulu tangkis, bisa. Lapang itu bukan berarti kayak stadion, bukan. Bisa lapang yang halaman rumah juga bisa yang luas. Tapi dengan syarat jangan sampai rumah itu runtuh, jatuh, nimpa. Kita kan ingin selamat. Otomatis kita dilihat dengan lingkungan sekitar. Makanya adik-adik sendiri kalau main apa juga, ini di Kuningan potensinya gempa ini ya, powernya. Sekali-kali merenung ada, merenung. Kalau terjadi gempa, ini rumah, seupama harus gimana?
Karena kita tuh rumah tidak menggunakan struktur bangunan tahan gempa kebanyakan. Kalau rumah tahan gempa itu apa? Rumah bilik, rumah tahan gempa. Gempa itu miring. Rumah yang tahan gempa itu seperti ini, pakai selut nih. Bangunan-bangunannya pakai besi. Biasa kalau begini pakai selut. Ada itu orang-orang teknik sipil biasanya yang pintar. Apa ini bangunan tingkat 2. Makanya salah satunya untuk gempa ini di sini juga untuk potensi ancamannya salah satunya dengan manajemen bencana SMA 3. Buat jalur evakuasi SMA 3. Kalau terjadi gempa apa di sini lagi belajar atau kebakaran udah mendalik tidak ada apa-apa di sini ya di Kuningan termasuk SMA 3. Larinya kemana? Ke lapang. Ada pandapa. Larinya ada jalur evakuasi. Kedua, kajian. Ada potensi ancaman enggak? Resikonya ini, buat manajemennya ini, bangunannya, strukturnya. Kedua, disimulasikan, sosialisasi, pelatihan. Ya, seperti itu. Ada 3 manajemennya. Ada potensi bencana dengan kajian risiko, buat satu kegiatan yang tadi action, ya, untuk penataan kegiatan ini dengan manajemennya pembuatan jalur evakuasi. Dan ketiga disimulasikan. Itu 3. Manajemen sekolah tangguh bencana tuh itu. Jadi yang tadi Ade Erin itu ditanyakan seperti itu ya. Jadi larinya itu ke yang tempat sumber bencananya, gempa itu ke lapang. Karena di BNPB atau kemana juga larinya ke tempat terbuka, gambarnya juga lapang. Ini ada pertanyaan bagus nih, kalau tidak ke lapang karena struktur bangunannya sempit di tiap bangunan di lingkungannya, gimana pas seumpama ini sempit gang, sempit bencana. Ya kita juga bencana itu kan tidak serta-merta enggak. Ada persekian detiknya itu berhenti. Kita tuh langsung jangan lari aja, kita berhenti waktu itu dengan merunduk di kolong meja, situasi aman, ada komando langsung lari. Larinya waktu itu lihat posisi di lingkungan ada tuh ada lapang terbuka tidak? Ada lapang terbuka. Kira-kira ada halaman atau apa di Ade sendiri di mana sih tinggalnya? Di mana? Kamukten Cigadung. Cigadung yang dekat kelurahan ya? Di mana Kamukten tuh ya? Ada pernah dengar? Oh Lamping. Bisa juga ke jalan. Tahu Lamping? Ke jalan raya bisa. Kalau di Lamping ke jalan raya ada gempa, ya ke jalan. Diam aja di jalan. Ya larinya pokoknya ke tempat yang terbuka itu, jangan buat haus lapang, cari lapang, bukan di jalan atau di halaman rumah tetangga yang ada kebunnya juga nggak jadi masalah. Bebas. Pokoknya bukan serta-merta harus habis lapang ya. Nah, satu lagi nih gampang, pertanyaan yang lainnya ini karena habis ya. Bapak juga ditunggu di horizon ya. Berkoordinasi ya. Betul bahwa Bapak lupa nih ada pertanyaan tadi Ade, bahwa BPD itu mempunyai fungsi koordinasi komando pelaksana. Bapak ini di prabencana itu adalah koordinasi dan pelaksana, bukan komando. Kalau komando itu ada di tanggap darurat, dikasih yang satunya. Yang dikasih yang satunya itu jadi 3, koordinasi, komando, dan pelaksana. Kalau Bapak mah koordinasi dan pelaksana. Salah satunya koordinasi Bapak itu ada dengan BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan BMKG, dengan Badan Geologi, ya, termasuk dengan BBWS, dengan Basarnas, koordinasinya. Kalau untuk koordinasi di daerah, khususnya di dalam penanganan bencana di Kuningan, Bapak koordinasinya dengan SKPD terkait, sistem komando ada di Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, bisa juga Pak Sekda, tergantung nanti siapa yang menjadi komandonya, apalagi sudah ada SK darurat bencana seumpama. Itu koordinasinya dalam penanganan bencana. BPBD tidak mengeksekusi, yang mengeksekusi adalah dinas yang membangun penanganan kegiatan mitigasi. Jadi koordinasinya di samping dengan yang tadi disebutkan BNPB ke bawah ya tadi, kita juga koordinasinya di daerah dengan dinas terkait, dengan TNI, Polri, dinas terkait itu dinas PU, KPU-an, DRPP ya, perumahan, termasuk juga DPUPR, dengan LH lingkungan, dinas lingkungan hidup daerah, dengan dinas pertanian menghadapi kemarau ini, gagal panen, ya, dengan dinas-dinas
Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian mengenai keadaan pangan. Itu koordinasinya dengan dinas-dinas yang ada di Kuningan lah. Dinas Kesehatan, dinas yang lain. Karena yang koordinasi itu di dinas-dinas di Kabupaten Kuningan itu adalah satu satuan dan penanggulangan bencana, masuknya ada di TRC, Tim Reaksi Cepat. Jadi koordinasi dengan mereka ya. Dan penanganan bencana ini ada ini sudah dikaji cepat, sudah di asesmen BPBD, langsung tinggal lapor aja koordinasi dengan PU. Nih gimana nih jalan amblas, silakan dianggarkan untuk membangun. BPBD tahu laporan ini, koordinasikan dengan dinas ini bangun jalan. Menurut kita cuma itu. Ya, paham ada ya tadi Adam ya, mana Adam? Oh itu di situ, di sini, di situ pojok. Jadi seperti itu koordinasi kolaborasinya antara BPBD dengan TNI, Polri dan SKPD terkait. Itu ya, paham semua? Paham ya, terima kasih. Tadi ada ini udah memberikan bisik-bisik bahwa kegiatan ini sudah selesai ya. Terima kasih Bapak, sangat senang sekali ya. Ada yang ada di rumah juga. Mudah-mudahan sukses semua ya, bisa menuju cita-citanya. Di sini ada juga yang baru di sini SMA 3, ada yang ada di sini dan ada yang di rumah. Bapak doakan mudah-mudahan bisa sukses ke depan ya, mencapai cita-citanya. Ya, terima kasih. Untuk itu Bapak mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan Bapak yang kurang berkenan, mohon ditawaku ya sebesar-besarnya ya. Untuk itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.